Saya merencanakan menerbitkan sebuah buku puisi yang berisi kumpulan puisi-puisi para penyair dari seluruh dunia tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mau dibukukan dalam bentuk yang sangat mewah biar kita ungkapkan kecintaan kepada Nabi lebih bagus dari ungkapan kebahagiaan orang-orang yang menikahkan anaknya. Mereka kan biasanya bikin undangan yang bagus sekali cetakannya itu. Kadang-kadang sudah bagus disemprot minyak wangi lagi. Itu untuk ungkapan kecintaan kepada anak-anaknya. Tapi sampai sekarang kita tidak menemukan sebuah buku yang dipersembahkan untuk Rasulullah dalam bentuk cetakan yang bagus, apalagi pakai minyak wangi itu. Bahkan untuk Al-Quran saja kan seperti biasa kita buat dari kertas koran. Waktu saya ke Braunschweig, saya dibawa oleh seorang pelukis ke sebuah museum yang isinya itu hanyalah buku-buku yang dibuat sebagai karya seni aja. Jadi bukunya itu dibikin bagus sekali. Setiap lembar buku itu sebuah karya seni sendiri. Ada sebuah buku yang kalau saya tidak salah, isinya itu ditulis oleh pelukis itu sendiri. Setiap lembar pelukis terkenal lah, lupa lagi. Waktu itu saya bercakap-cakap dengan dosen seni rupa sekarang di ITB, dan dia bercoba di Indonesia belum ada kebiasaan untuk membuat buku artwork karya seni seperti itu buat Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menggunakan istilah Mas Darwan. Dan kita memang mempersembahkan buku itu sebagai tanda kecintaan kita kepadanya. Dan betul-betul buku terbitan tidak untuk dijual secara komersial. Kita sudah hitung juga, orang tidak akan mampu membeli itu walaupun mereka cinta kepada Nabi. Saya akan beli beberapa dan saya bagikan kepada orang banyak. Juga siapa saja yang mencintai Rasulullah bisa beli buku itu dan membagikannya. Dulu ketika saya masih SMU, saya pernah dibawa ke sebuah kelenteng. Dulu di Jalan Papandayan, sekarang Jalan Papandayan itu Jalan Gatot Subroto. Di ujung Jalan Gatot Subroto itu dulu ada kelenteng, ada rumah ibadah Cina, dan ada buku kecil di situ bertumpuk. Saya masih ingat, ditulis dalam huruf Latin. Saya tidak tahu apa saya membacanya betul atau salah. Judulnya Koong Kwasi Imkeng. Koong Kwasi Imkeng. Dan di situ disebutkan seperti ada kumpulan hadis di jilidnya itu. Barang siapa yang menyebarkan buku ini, kitab Koong Kwasi Imkeng gitu, kepada orang banyak, dia akan diberkahi rizkinya. Dan kemudian orang-orang Cina berusaha memperbanyak itu, disebarkan. Sudah terbukti karena orang Cina makin lama makin banyak rezeki karena menyebarkan buku Koong Kwasi Imkeng gitu. Saya pikir saya nanti juga begitu. Saya akan menyebarkan buku kecintaan kepada Rasulullah itu kepada semua. Tidak akan saya tulis di situ seperti tadi, tapi akan saya nyatakan di sini sebelum buku itu terbit. Barang siapa menyebarkan buku itu, kan, dia menyebarkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu MH akan membuat kado buat Kangjeng Nabi Muhammad. Kado itu musik sholawatan yang diberi nama kado buat Kangjeng Nabi Muhammad. Yang memodalinya orang Kristen, Frankie itu yang memodali, dia mencetaknya itu. Diedarkan lewat distribusi kan, tapi disebarkan. Ternyata tidak melejit juga menjadi bestseller. Masih kalah dari lagu-lagu Michael Jackson, udah jelas kalah. Tapi suatu saat ada seorang yang terharu mendengarkan itu, mendengarkan kaset itu. Dia panggil MH dan dia kasih cek menurut berita yang sampai kepada saya. Akhbaroni Fulan ibnu Fulan, katanya dia juga sami'tu min Fulan ibni Fulan ja'a MH ila habar rajul wa qala hawa fulus lakum, diberi pokoknya ratusan juta itu di cek itu. Dan bahkan ada kemudian orang menyindir, sejak dapat cek itu kemudian MH menikah dengan Novia Kolopati. Tapi sebenarnya dalam pengajian tidak boleh ngerumpi gitu ya. Nanti pengajian ini jadi yellow pengajian, sebagaimana surat kabar menjadi yellow people.
Tapi saya agak percaya kepada desas-desus itu. Percayanya maksud saya percaya kepada orang yang memberikan uang sekian itu. Karena cintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Anda juga beli buku itu dan menyebarkannya kepada orang lain, Anda insya Allah akan mendapat berkah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini isi urusan cinta, dan bahasa cinta kan bukan bahasa logis, mungkin juga bukan bahasa pemasaran ataupun modernnya pemasaran itu bahasa cinta. Dan cinta katanya menarik lagi cinta. Al-mahabbah tajlibul mahabbah. Cinta itu menarik lagi cinta. Sebagaimana kebencian juga menarik lagi kebencian dan berakumulasi. Dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tajaliyat dari kecintaan kepada Allah yang paling tinggi. Jadi indikator kecintaan kita kepada Allah yang paling tinggi adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sendiri juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum beriman kamu sebelum aku lebih kamu cintai daripada dirimu, daripada anak-anakmu, daripada seluruh umat manusia. Begitu juga kan kepada Allah di dalam Al-Quran. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa tijarat takhshawna kasabaha wa masakina takhshawna kasabaha tardaunaha ahabbu ilallah minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah. Katakanlah jika anak-anak kamu, bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga-keluarga kamu, harta kamu, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang sangat kamu senangi, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka bersiap-siaplah menerima azab Allah. Ada sebuah tulisan MH Ainun Najib, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami umat Islam di Indonesia ini mempunyai segala-galanya. Kami punya ICMI, punya NU, punya PII, punya HMI, punya BP Ansor, itu disebutkan oleh MH, sehingga jadi daftar absensi organisasi. Kami punya segalanya. Wahai Rasulullah, yang tidak kami punya itu cuma satu, yaitu kesediaan untuk mencintaimu dan meneladanimu. Itu hancur semua yang kita punyai itu kalau tidak ada kecintaan kepada Rasulullah dan kesediaan untuk mencintainya. Yaitu pengantar kado buat Kangjeng Nabi Muhammad. Kado itu musik selawatan. MH Ainun Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Aku dendangkan kepadamu kalimat-kalimat kudus, firman-firman suci Al-Hadithil Qudsi, cahaya ayat-ayat rahasia yang merasuk ke dalam kalbu kekasihnya Allah, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sang kekasih menuturkannya wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku?
Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tak memberiku makan? Wahai hambaku, aku haus, kenapa tak kau beri aku minuman? Ya bani Adam, maritu falam ta'udani, qala ya Rabb, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala Allah, ama alimta anna abdi fulana marida falam ta'udahu, ama alimta annaka law uddahu lawajadtani indahu? Ya bani Adam, istad'amtuka falam tut'imni. Ya Rabb, wa kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin? Ama alimta annahu istad'amaka 'abdi fulana falam tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika indi? Ya bani Adam, tasqaituka falam tusqini. Qul ya Rabb, kaifa usqika wa anta rabbul alamin? Qul istasqaka abdi fulan falam tusqih, ama innaka lan istasqaitahu lawajadta dhalika indi. Wahai Maha Pengasuh, betapa aku akan menjenguk engkau, betapa mungkin engkau sakit, padahal engkaulah Tuhan seluruh alam. Wahai Tuhanku, betapa mungkin aku memberimu makan, padahal engkaulah Maha Kaya seru sekalian alam. Wahai Tuhan Pengasuh, betapa aku memberimu minuman, sedangkan engkaulah penumpah rahmat semesta alam. Wahai anak Adam, kalau engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, niscaya engkau bertemu denganku di sisinya. Wahai anak Adam, kalau engkau memberi makan kepada hambaku yang kelaparan, niscaya engkau berjumpa denganku di sisinya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau memberikan seteguk minuman kepada hambaku yang kehausan, pastilah engkau temukan aku di sisinya.
dustanya aku, tulinya aku, bebalnya aku ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah Ta'ala fil hadithil qudsi Inni ahammu bi'adabi ibadi. Inni ahammu bi'adabi ibadi. Kalau aku menyaksikan hamba-hambaku tidak memenuhi hak-hakku, kalau aku menyaksikan hamba-hambaku lebih mendengarkan nafsunya sendiri daripada taat kepadaku, kalau aku menyaksikan hamba-hambaku mendurhakaiku, bangkit amarahku, dan aku bermaksud akan menyiksa mereka untuk aku gantikan dengan makhlukku yang baru. Ummaril masajid wa julasa'il Qur'an wa wildanil Islam. Fayaskunu ghadabi. Akan tetapi begitu aku melihat hamba-hambaku berduyun-duyun menuju masjid-masjid, akan tetapi ketika aku menyaksikan hamba-hambaku duduk tenang dan mendengarkan firman-firmanku, dan aku saksikan pula anak-anak mereka mempelajari ajaran-ajaranku, maka tentramlah hatiku, dan redalah amarahku. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون إنما ترزقون إنما ترحمون إنما
تنصرون إنما ترزقون إنما ترحمون بدعائكم بدعائكم. Adanya hamba-hamba yang lemah inilah yang membuat Allah menyelamatkan kita semua. Doa hamba-hamba yang lemah inilah yang membuat Allah melimpahkan rizkinya. Keikhlasan hamba-hamba yang lemah inilah yang membuat Allah tetap menyayangi kita semua. Kita orang-orang besar, orang-orang kuat dan berkuasa tidak sanggup menolong para yatim piatu zaman dan fakir miskin dari sejarah. Merekalah yang sesungguhnya menolong nasib kita semua di hadapan Allah. Bukan kita menyantuni mereka, melainkan merekalah yang menyantuni nasib kita di hadapan Allah. Kita tidak sanggup mempersembahkan surga kepada mereka, karena hanya melalui merekalah Allah menganugerahkan surga kepada kita. بدأ الإسلام غريبا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا. Rakyatmu yang ini ya Allah diasingkan karena hadir ke dunia dengan meminjam wajah-Mu ya Allah. Rakyat-Mu yang ini ya Allah dikucilkan karena berbicara dengan bahasa-Mu ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang ini disingkirkan karena bernyanyi dengan lagu-Mu ya Allah. Dan hamba-hamba-Mu yang ini dan rakyat-Mu yang ini diusir dari gedung-gedung mereka karena berpikir dengan akal-Mu ya Allah. Hamba-hamba-Mu, rakyat-Mu yang ini dimarginalkan karena berjalan mentaati kehendak-Mu ya Allah. Dipinggirkan karena bergerak dengan kaki-Mu ya Allah. Diremehkan karena mengenakan pakaian-Mu ya Allah. Dicurigai karena hanya patuh kepada-Mu ya Allah. Rakyat-Mu yang ini dibenci mereka karena hanya bersedia bergabung dalam barisan-Mu ya Allah. Tetapi itulah surga-Mu ya Allah, itulah surga-Mu ya Allah, itulah
surgamu ya Allah. Allahumma la takhrijna min jannatik Allahumma la takhrijna min barakatik Allahumma la takhrijna min izzatik Allahumma la takhrijna min quwwatik Allahumma la takhrijna min hawlik Ya Allah, jangan usir kami dari surgamu. Ya Allah, jangan hardik kami dari barokahmu. Ya Allah, jangan lepaskan kami dari perlindunganmu. Ya Allah, jangan cuci kami dari kehormatanmu. Ya Allah, biarkanlah kami bergabung di dalam kekuatanmu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, biarkanlah kami menjadi penduduk dari kampung kekuasaanmu ya Allah. Kami tidak akan bersedih karena Engkau mengasuh kami. Kami tidak akan merasa kesepian sebab Engkau senantiasa menghibur kami. Dan kami tidak merasa rendah ya Allah sebab Engkau meninggikan derajat kami. Dan kami selalu bergembira karena tanganmu senantiasa melambai-lambaikan cinta ya Allah. Qulta ya Ya bani Adam, la ta'nas bi ghairi wa ana lak. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau merendahkan diri di hadapan siapapun kecuali aku. La ta'nas bi ghairi wa ana lak. Wa innaka in tatlubni wajadtani wa innaka in tatlubni wajadtani. Sesungguhnya kalau engkau memohon kepadaku, aku akan hadir memenuhi. Sesungguhnya aku senantiasa bersedia menolongmu. Sesungguhnya aku selalu siap memberikan karuniaku. Wa in anasta bi ghairi wa in anasta bi ghairi fatakal khairu kulluh. Tetapi jika kamu mengemis kepada yang selain aku, akan luputlah segala kebaikan itu dari sisi
Bagaimana mungkin orang mengharapkan kemenangan kalau yang ia persiapkan adalah kebodohan dan kesembronoan? Bagaimana mungkin orang mendambakan kedamaian kalau yang ia bangun adalah kebencian dan pertengkaran? Bagaimana mungkin orang memimpikan kesejukan kalau yang ia tumpuk adalah prasangka dan fitnah? Bagaimana mungkin orang merindukan surga kalau yang ia timbun adalah kesombongan dan api? في الحديث القدسي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود إلى كم تذكر الجنة ولا تسألني الشوق إلي. Allah bertanya kepada Daud, wahai Daud, betapa asyiknya engkau mengingat-ingat surga sehingga lupa engkau tanyakan tentang hamba-hamba yang hatinya dirundung rindu kepadaku. Qala Daud, ya Rabb, ya Rabb, manil mushtaquna ilaik. Dan bertanyalah Daud, wahai Allah, siapakah dan bagaimanakah hamba-hambamu yang dirundung kangen kepadamu, ya Allah? Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, innal mustaqina ilayya. Sesungguhnya orang-orang yang rindu kepadaku, alladzina saffaituhum min kulli kaddin, adalah mereka-mereka yang aku tumbuhkan dengan hidup yang tanpa pertengkaran dan benturan-benturan. Wa nabbatuhum bil hadar, wa nabbatuhum bil hadar, wa nabbatuhum bil hadar. Dan aku tuntun orang-orang yang kangen kepadaku itu dengan kesadaran, dengan kenikmatan untuk senantiasa bermawas diri, untuk senantiasa berendah hati, berendah hati. Ya Allah, hidup tanpa pertengkaran, hidup yang penuh mawas diri, hidup yang bergelimang rendah hati, rendah hati, rendah hati, ya Allah. Negeri kami sedang dirundung duka, bangsa kami sedang terus-menerus ditimpa bencana, tanah air kami sedang bergelimang malapetaka, ya Allah. Yang bisa dibangun dengan kebencian hanyalah kehancuran, bukan kesejahteraan. Yang bisa dibangun dengan dendam hanyalah kerusuhan, bukan kebenaran. Yang bisa dibangun dengan prasangka hanyalah kekacauan, bukan keadilan.
yang bisa dibangun dengan kekejaman hanyalah kekisruhan, bukan kedamaian. Yang bisa dibangun dengan kekerasan hanyalah kemusnahan, bukan kesatuan. Yang bisa dibangun dengan nafsu hanyalah kehinaan, bukan kehormatan, apalagi kebahagiaan. Sampai-sampai Allah merasa heran kepada 9 orang. Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, ajibtu liman ayqana bil maut wa kaifa yafrah. Aku heran terhadap orang yang percaya terhadap pastinya maut, tetapi ia masih sombong dan membanggakan diri. Wajibtu liman ayqana bil hisab fa kaifa yajma'ul mal. Aku heran terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan, tetapi ia masih sibuk menumpuk-numpuk harta. Wajibtu liman ayqana ayyadkhulal qabra fa kaifa yadhhak. Aku heran terhadap orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk lubang kuburan, tapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak. Wajibtu liman ayqana bil akhirah fa kaifa yaktari. Aku heran terhadap orang yang yakin terhadap hari akhirat, tetapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai. Wajibtu liman ayqana bid dunya wa zawaliha fa kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran kepada orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini fana, tapi ia masih terus saja menambatkan hati kepadanya. Wajibtu liman huwa alim bil lisan wa huwa jahilun bil qalb. Aku heran kepada orang yang pintar bicara tetapi bodoh di dalam menyelami pengertian. Wajibtu liman istaghala bi uyubin nas wa huwa ghafil an uyubi nafsi. Aku heran kepada orang yang hari-harinya habis untuk membicarakan aib orang lain, tetapi ia lupa melihat cacatnya sendiri. Wajibtu liman ya'lamu anna Allaha muttali'un 'alaihi wa kaifa ya'si. Aku heran kepada orang yang sadar bahwa aku memperhatikan tingkah lakunya kapan dan dimanapun saja, tetapi tetap saja ia durhaka. Wajibtu liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa
Aku heran terhadap orang yang tahu bahwa ia akan mati sendirian dan masuk kuburan sendirian, tapi masih saja ia menggantungkan kebahagiaannya kepada senda gurau dan main-main dengan banyak orang. La ilaha illallah akbar. Muhammadun abadi wa kullun yuridukalah wa ana uridukalah, kullun yuridukalah wa ana uridukalah, wa anta tafirru minni. Wahai anak Adam, semua orang memerlukan kamu untuk kepentingan mereka, sedangkan aku memerlukan kamu untuk kepentinganmu sendiri. Jadi kenapa kau pilih dusta mereka dan kau menjauh dariku? Mereka tidak menjamin nasibmu, wahai anak Adam. Mereka tidak sanggup menjaga keselamatanmu, wahai anak cucu Adam. Mereka tidak mencintai dan tidak menjaga mati hidupmu. Mereka tidak setia kepada rizki dan kebahagiaanmu. Jadi kenapa kalian memperbudak diri di kaki mereka dan menolak naik ke dalam perahuku? Wahai anak Adam, kalau engkau kejar dunia, mungkin kau akan mendapatkan dunia, tapi mungkin juga akan kehilangan dunia. Tetapi kalau engkau mengejar aku, engkau pasti mendapatkan aku. Dan kalau engkau memburu kekasihku Muhammad, engkau pasti akan disongsongnya. Dan bersama aku dan Muhammad, kalian semua pasti mendapatkan dunia. Kalian semua pasti mendapatkan rizki dan karunia. Karena milik siapakah dunia? Milik siapakah rizki dan karunia selain milikku jua? Wahai anak Adam, kenapa engkau serahkan nasibmu kepada orang, kepada negara, kepada pemimpin, kepada organisasi, kepada dunia yang engkau tak sungguh-sungguh mengenalnya, yang tidak mampu kau ukur cinta dan kesetiaannya, hanya memerlukanmu untuk kepentingannya saja. Bahkan mereka itu menolong dirinya sendiri pun belum tentu bisa.
Allah Ta'ala fil hadithil qudsi inni wal jinnu wal ins fi naba'in azim akhluqu wa ya'budu ghairi wa arzuq wa yashkuru ghairi. Bersabdalah Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku, jin dan manusia benar-benar berada di dalam satu berita yang besar. Akulah pencipta mereka, tapi mereka menyembah yang lain. Dan akulah yang memberi mereka rezeki, tetapi mereka berterima kasih kepada yang lain. Alhamdulillah wa syukru lillah, azka salati wa salami li rasulillah. Allah Ta'ala telah berfirman, wahai Daud, sampaikan kepada seluruh penduduk bumi bahwa aku cinta kepada semua orang yang mencintaiku. Akulah teman duduk bagi semua orang yang ingin duduk bersamaku. Akulah kekasih mesra bagi setiap orang yang mesra mengingatku. Akulah kawan bagi setiap yang ingin aku kawan. Akulah pilihan bagi orang yang memilih aku. Dan aku taat kepada semua orang yang mentaatiku. Qala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, barang siapa membenci kekasihku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la'u'tiyannahu, wa la in ista'adani la'u'idannahu. Adapun apa gerangan yang membuat aku menjadi dekat kepada hambaku, ialah apabila ia melakukan hal-hal yang aku sukai. Dan kalau aku menyukai hal-hal itu, berarti penting baginya sehingga aku mewajibkannya. Dan apabila aku telah mencintai hambaku,
Aku menjadi matanya untuk melihat, aku menjadi telinganya untuk mendengar, aku menjadi tangannya untuk bekerja, aku menjadi kakinya untuk berjalan. Apabila dia minta kepadaku, pasti aku berikan. Dan apabila dia meminta perlindungan, akan pasti aku lindungi. Ya bani Adam, khalaqtuka biyadi wa rabaituka bini'amati, wa anta tukhalifuni wa tu'sini, wa in raja'ta ilayya tubtu alayk, famin ayna tajidu laka rabban mithli, wa ana al-ghafurur rahim. Wahai anak cucu Adam, aku telah menjadikanmu dengan kuasaku dan aku pupuk hidupmu dengan nikmatku. Jadi kenapa engkau masih mempertengkariku dan mendurhakai perintahku? Tetapi sungguh pun demikian, apabila kamu bertobat, aku pasti akan mengampunimu. Jadi di mana lagi akan kamu bisa peroleh Tuhan seperti aku ini, yang kepadamu Maha Pengampun lagi pengasih. Ya Daud, min abdin ya'tasimu biyaduna khalqi, fatakidu as-samawati wal ard illa jaltu lahu makhraja. Siapapun saja hamba-hambaku yang senantiasa berpegang kepada cinta kepadaku, walaupun seluruh langit dan bumi berkomplot untuk menindaknya, aku pastikan bahwa ia akan aku beri jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Inna Allah Ta'ala awha innaka turidu wa ana urid, wa innama yakunu ma urid, wa in sallamta lima urid kaffaytuka ma turid, wa in lam tusallim lama atba'tuka fima nurid, thumma la yakunu illa ma urid. Engkau memiliki kehendak dan aku pun mempunyai kehendak, tapi kehendak itulah yang akan terwujud. Maka jika engkau menyerah kepada kehendakku, wahai anak Adam, akan aku cukupkan apa yang menjadi kehendakmu. Tetapi jika engkau tidak mau menyerah kepadaku, aku akan menyusahkanmu di dalam apa yang menjadi
kehendakmu. Tidak ada yang bisa berlaku, tidak ada yang bisa berlaku kecuali apa yang telah menjadi kehendakku. Qala Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani wallah Allah wafrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajitu dallatahu bil falak wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Kalau dalam hati kecil hambaku ada bisikan bahwa aku sekali senang atau sekali lain murka kepadanya, memang demikianlah halku. Aku selalu mendekati hambaku selagi ia ingat kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya kegembiraan Allah ialah ketika menerima tobat hambanya, lebih daripada kegembiraan seseorang yang mendapatkan kembali barangnya yang hilang di padang pasir. Siapa yang mendekat sejengkal kepadaku, aku akan mendekat sehasta kepadanya. Kalau ia mendekat sehasta kepadaku, aku akan mendekat sedepak kepadanya. Dan kalau ia menujuku datang dengan berjalan kaki, aku akan songsong dia dengan berlari, 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 berlari. Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ya bani Adam, law annaka ataitani bi qurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Selama kamu masih berdoa dan berharap kepadaku, aku pasti akan ampuni dosa-dosa yang melekat padamu. Walaupun dosamu berkembang biak, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, memenuhi angkasa bagaikan awan-awan di langit, asalkan engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni.
Wahai anak cucu Adam, seandainya pun engkau datang kepadaku dengan memikul dosa seberat bumi, lalu engkau menghadapku dengan satu syarat saja, asalkan engkau tidak mempersekutukan aku dengan siapapun yang lain, maka aku akan menyongsongmu. Aku akan menyongsongmu dengan ampunan sepenuh bumi. Wahai kekasih, betapa indah firman-Mu, betapa cahaya ayat-Mu, betapa surga bisikan-Mu. Tetapi kami, ya Allah, justru mampunya hanya memilih azab demi azab-Mu. Ya Allah, sembuhkan telinga kami dari ketulian, bebaskan mata kami dari kebutaan, lepaskan hati dari penyakit dan nafsu, merdekakan akal dari ilmu yang keliru. Ya Allah, kami tidak pandai berbagi, kami justru sangat terlatih untuk berebut dan menang sendiri. Ya Allah, susah kami untuk jujur pada kebenaran. Langkah kami semata berdasar senang atau tak senang. Ya Allah, kami mempertentangkan perbedaan dan tak mampu menikmati indahnya kebersamaan. Ya Allah, kami seperti tidak pernah mempelajari cinta, sehingga kami sangat lahap menikmati kebencian, sehingga kami sangat lahap untuk mengunyah-unyah balas dendam dan pemusnahan. Ya Allah, ya kekasih, kami berpihak pada kabut dan mengabaikan cahaya. Kami tidak sanggup berpijak pada kenyataan karena lebih terserat oleh prasangka. Ya kekasih, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka betapa merugi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Kakak, ya Kakak, 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 Kakak.